Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5070-5071. Tatapan mata penguasa Aula keempat berubah dingin. Tuan Aula ketiga, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Aku adalah penguasa Aula keempat kuil. Semua yang aku lakukan adalah untuk masa depan kuil. Jika Tuan Aula ketiga bersikeras melakukan keinginannya sendiri, maka jangan salahkan aku. Tolong keluarkan perintah Raja Dewa. Kamu, wajah lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba berubah. Perintah Raja Dewa adalah token tertinggi kuil. Melihat token itu seperti melihat Raja Dewa. Raja Dewa adalah eksistensi tingkat tertinggi di kuil. Bahkan seorang penguasa kuil harus menundukkan kepalanya saat melihat Raja Dewa. Dan kuil ini didirikan oleh Raja Dewa. Terlebih lagi, Raja Dewa memiliki status tinggi di seluruh ras dewa. Jika penguasa Aula keempat benar-benar meminta perintah Raja Dewa, bahkan jika dia dapat meminta bantuan penguasa Aula pertama, dia harus menundukkan kepalanya. Alasan mengapa penguasa Aula keempat berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu adalah karena perintah Raja Dewa di tangannya. Bagus, bagus sekali. Orang tua berjubah emas itu menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Aula keempat, aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Setelah berkata demikian, dia berbalik. Penguasa Aula keempat menatap punggungnya, sekilas tatapan dingin terpancar di matanya. Dev, aku ingin melihat apa yang istimewa dari dirimu. Tuan Aula, sepertinya Dev berada di bawah alam surgawi tingkat ketiga. Kita sama sekali tidak bisa menemuinya, kata seorang pelayan di samping penguasa Aula keempat. Jangan khawatir, tidak akan lama lagi sebelum dia bisa menembus alam surgawi tingkat ketiga. Beritahukan kepada penguasa Aula ketujuh untuk menyelidiki latar belakang Dev secara menyeluruh, tetapi jangan menimbulkan konflik apapun, kata penguasa Aula keempat. Baik, Tuan. Pembantu itu mengangguk. Sementara itu, di alam surgawi tingkat kedua, Dev berdiri di puncak yang tinggi. Ada lebih dari selusin istana dengan ukuran yang berbeda di puncak tersebut. Dan disinilah Aula ke-8 berada. Dev menatap ke bawah ke arah gunung dan sungai di bawah kakinya, merasa sedikit emosional. Dia tidak menyangka akan mencapai alam surgawi tingkat kedua secepat ini. Pada saat ini, Huo Feng berlari mendekat dan berkata dengan nada menyanjung, Kakak ipar, apa yang kamu lihat? Aku sendiri sudah bosan dengan tempat jelek ini. Tidak ada yang menarik. Dev meliriknya dan berkata, aku sedang berpikir. Bagaimana cara menjatuhkanmu? Wajah Huo Feng membeku, dan dia tertawa datar. Kakak ipar benar-benar pandai bercanda. Dev terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia dengan hati-hati mengamati formasi pertahanan Aula ke-8, lalu sosoknya melintas dan menghilang ke Aula ayah mertua. Formasi pertahanan Aula ke-8 perlu diperkuat. Dev tahu bahwa setelah penguasa Aula ke-8 mengikutinya, orang lain di kuil pasti tidak akan melepaskannya. Huo Zhao mengangguk, aku telah memerintahkan semua orang untuk mengerahkan upaya penuh untuk mengaturnya, tapi tidak banyak orang yang mengetahui teknik formasi, aku khawatir. Dev berkata dengan tenang, tidak masalah, ada aku di sini. Dia membalikkan tangannya, dan pola-pola ilahi langsung muncul di antara langit dan bumi. Lagi pula, Dev telah belajar dari leluhur pola ilahi dan leluhur iblis formasi, jadi teknik formasinya jauh lebih baik daripada yang lain. Ini, Huo Zhao penuh dengan kebingungan. Dev tersenyum tipis, ini adalah pola ilahi, jauh lebih kuat dari pola formasi biasa. Begitu aku mendirikan formasi guntur 9 surgawi, aku akan mampu melindungi seluruh Aula ke-8. Begitu formasi ini diaktifkan, ia dapat memicu guntur 9 surgawi. Bahkan seorang master di alam dispersi keabadian tingkat kelima tidak akan dapat lolos dari kematian. Huo Zhao menarik napas dalam-dalam dan berkata, menantu laki-lakiku, dari mana kamu mempelajari formasi pola ilahi ini? Dev tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan kalau dia mempelajarinya dari leluhur pola ilahi dan leluhur iblis formasi. Lagi pula, kedua orang ini adalah dewa abadi dari alam surgawi, dan mungkin Huo Zhao belum pernah mendengar tentang mereka. Mata Huo Feng berbinar, kakak ipar, kamu hebat sekali, bisakah kamu mengajariku? Dev tersenyum tenang dan berkata, baiklah, turunlah gunung dan lari 100 putaran terlebih dahulu. Huo Feng, apa? Pada saat ini, Mo Qingyun bergegas mendekat dengan ekspresi serius di wajahnya. Dev, aku baru saja menerima kabar bahwa orang tuaku berselisih dengan anggota klan. Dev mengangkat alisnya. Oh, ceritakan lebih detail. Mo Qingyun berbisik, ketika pavilion Tianyuan menekan kami, banyak anggota klan tidak tahan, jadi mereka menekan orang tuaku.
Sekarang orang tuaku berdebat dengan anggota klan. Terutama Mockingjay, dia yang paling populer. Dia selalu ingin menghubungi anggota klan dan menggulingkan posisi ayahku sebagai kepala keluarga. Mata Dev berbinar. Mockingjay. Siapa dia? Mockingyun menghela napas dan berkata, dia adalah sepupuku. Karena paman dan bibinya meninggal lebih awal, orang tuaku membesarkannya sendirian. Tapi orang ini tidak tahu bagaimana berterima kasih. Karena aku seorang gadis, dia mengincar posisi ayahku sebagai kepala keluarga dan ingin merebut tahta. Dev sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Orang yang kejam dan tak berperasaan seperti itu benar-benar hidup sia-sia di dunia ini. Ayo pergi, aku akan ikut kembali ke keluarga Mo bersamamu. Jika Paviliun Tianyuan terus menekanku, aku akan menghancurkan Paviliun Tianyuan. Dev memutuskan untuk mengikuti Mockingyun kembali ke keluarga Mo. Dev meminta Humazi untuk tinggal di Aula ke-8 untuk sementara waktu. Dengan adanya Humazi di sana, jika Aula ke-8 benar-benar diserang, formasi tersebut dapat dipertahankan utuh meskipun hanya beberapa saat. Setelah menjelaskan semuanya ke Aula ke-8, Dev mengikuti Mockingyun ke keluarga Mo. Luas alam surgawi tingkat kedua lebih dari 10 kali lebih besar dari alam surgawi tingkat pertama. Tempat di mana Aula ke-8 berada berjarak puluhan ribu mil dari kediaman keluarga Mo. Untungnya, ada banyak formasi teleportasi di alam surgawi tingkat kedua, jadi dia hanya perlu teleportasi beberapa kali untuk sampai di sana. Jika dia bepergian dengan berjalan kaki, mungkin akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan untuk sampai di sana. Sementara itu di Paviliun Tianyuan, di aula yang luas, Tetua Tong berdiri dengan tenang. Di depannya duduk seorang lelaki tua berjanggut putih yang mengenakan jubah longgar. Di depannya ada peta langit, bumi, dan bintang. Orang tua itu memandang setiap cahaya terang di peta bintang, ekspresinya terkadang serius, terkadang santai. Tetua Tong berdiri di samping, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Orang tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melambai ke arah sebuah bintang yang bersinar, dan bintang itu pun tiba-tiba menghilang. Namun, pada saat bintang-bintang menghilang, bintang-bintang menyala lagi di tempat lain. Dan hal ini membuat orang tua itu mengerutkan kening. Tetua Tong berdiri di samping, tidak berani bernapas, tubuhnya membungkuk, berdiri dengan penuh hormat. Dev. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara dan menyebut nama Dev. Ya, Tetua Tong mengangguk. Sekte Qiantian. Orang tua itu berbicara lagi. Ya, Tetua Tong masih mengangguk. Katakan padaku, tanya orang tua itu. Tetua Tong kemudian menceritakan seluruh kejadian itu secara rinci. Setiap detail disebutkan, seperti memutarnya kembali ke masa lalu. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tampak tenang dan berkata, jadi, Dev tidak hanya melukaimu, tetapi juga mendapat 2 peti mati. Ya, Tetua Tong mengangguk. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kedua patung prajurit itu? Aku tidak tahu apapun. Tetua Tong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu katakan padaku, haruskah kita membalas dendam pada Dev? Orang tua itu akhirnya menatap ke arah Tetua Tong dan bertanya. Semuanya tunduk pada pengaturan Tuan Paviliun. Tetua Tong sangat berhati-hati. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tidak dapat menahan senyum dan berkata, Penatua Tong, sebagai Tetua Paviliun Tianyuan, kamu juga memiliki hakmu sendiri. Kamu tidak harus mendengarkanku dalam segala hal. Meskipun kamu hanya memperoleh posisi Tetua di Paviliun Tianyuan karena teknik formasimu, posisimu sebagai Tetua juga memiliki kekuatan nyata, bukan hanya sekadar gelar kosong. Jangan merendahkan diri sendiri. Kamu harus menunjukkan semangat dan sikap seperti seorang penatua. Tetua Tong mendengar ini dan berkata cepat, terima kasih atas nasihatmu, Tuan. Aku pikir kita harus memberi Dev pelajaran. Kita juga tidak boleh membiarkan keluarga Mo lepas begitu saja. Gadis dari keluarga Mo itu secara terbuka mengkhianati Tianqi, yang sangat memalukan bagi Paviliun Tianyuan kita. Orang tua itu mengangguk, lalu apakah kamu mengikuti kata-kata keluarga Mo? Aku sudah mengatakan kepada mereka sebelumnya, aku ingin keluarga Mo menyerahkan orang itu, kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Kata Tetua Tong, ya, kita harus membiarkan keluarga Mo memberi kita penjelasan. Orang tua itu mengangguk, lalu melanjutkan, adapun Dev, aku pikir kita harus membiarkan orang lain menanganinya. Selama berita bahwa dia memiliki harta karun itu bocor, seseorang pasti akan mengambil tindakan. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang dari Istana Sura juga hadir? Mungkin mereka akan mengambil tindakan. Mari kita tunggu dan lihat. Jika Dev dapat melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, dan bahkan mungkin lebih kuat dari Tianqi. Ini membuktikan bahwa dia bukan orang biasa, dan mungkin dia berasal dari keluarga yang lebih kuat. Aku mengerti. Tetua Tong mengangguk. Dia tahu bahwa penguasa Paviliun sedang mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Bersambung.